Beberapa hari yang lalu, jagat dunia maya terutama TikTok dihebohkan dengan sebuah video viral tentang pembobolan rumah yang dilakukan oleh 3 orang pria mabuk. Tidak hanya membobol, ketiga pria ini juga melakukan penyiksaan pada seorang perempuan yang diketahui bernama Abid serta ibunya. Kejadian malang yang menimpa Abid dan ibunya ini terjadi pada tengah Rabu malam, di mana kita tahu di jam-jam tersebut jalanan pasti sepi dan orang-orang juga pada tidur. Melalui video TikTok yang diupload Abid, terlihat ketiga orang pria itu merusak barang-barang di rumahnya. Suasana yang gelap gulita waktu itu cukup mewakili keadaan mereka yang sangat mencekam. Abid menggambarkan keadaan rumahnya waktu itu di caption videonya. Rumah dibobol 3 laki-laki, jam 1 malam. Posisi rumah cuman ada aku sama mama di kamar masing-masing. Setelah merekam video tersebut, ponsel milik Abid dirampas dan dihancurkan oleh pelaku. Si pelaku takut kalau ketahuan, karena kalau mereka tertangkap, video tersebut bisa menjadi barang bukti terkuat. Beruntung sebelum dihancurkan, video tersebut telah terpublish di media sosial WhatsApp. Abid ingin memberitahu banyak orang yang ada di kontaknya tentang apa yang terjadi padanya dan pada ibunya di malam itu. Secara tidak langsung, Abid juga minta tolong kepada orang-orang yang ada di kontaknya itu. Dari informasi yang gue baca, secara garis besar kejadiannya sama, tapi ada banyak versi yang bisa dibilang beda-beda tipis antara satu berita dengan berita yang lain. Tapi semoga apapun yang gue ceritain di sini cukup merangkum semua kejadian Abid di malam itu. Dan nanti gue akan cantumin beberapa sumber informasi di description box untuk menambah khazanah informasi kalian semua. Kronologi kejadian ini dimulai di tengah malam. Saat itu Abid dan ibunya berada di kamar masing-masing. Ada informasi yang mengatakan kalau mereka sudah tidur waktu itu. Bisa dibilang, kejadiannya begitu cepat. Di tengah malam yang hening, Abid terbangun karena mendengar suara orang mengetuk-ngetuk pintu rumahnya. Tapi kalau opini gue bilang, kayaknya nggak diketuk, lebih tepatnya digedor-gedor. Bikin orang takut buat buka. Jadi si pembobol ini sudah mengirim sinyal ancaman dari awal kedatangannya ke rumah Abid. Tiba-tiba listrik di rumah Abid mati. Ya jelas, karena di video emang suasana cukup gelap dan mencekam. Dan mungkin si pelaku ini sengaja mematikan aliran listrik di rumah Abid, biar mereka gak dikenali kali ya. Gak lama setelah itu Abid mendengar suara pecahan kaca. Abid panik karena ia tak mengunci pintu kamar. Pelaku masuk ke kamar Abid. Ada sumber yang mengatakan kalau mereka awalnya mencari ibunya Abid, tapi justru ketemu duluan sama Abid. Akhirnya mereka bertanya dan pergi menemui ibu Abid. Sepertinya disinilah Abid mengambil kesempatan untuk merekam kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Abid juga mendengar suara teriakan dari ibunya dan ia melihat ibunya dicekik oleh pelaku. Saat ibunya disiksa, Abid melakukan perlawanan pada pelaku. Dari salah satu sumber mengatakan, saat disiksa, ibunya sudah menyuruh Abid untuk melarikan diri. Tapi Abid malah nolongin ibunya. Ia sempat menendang si pelaku. Tapi karena ia perempuan, powernya gak sekuat laki-laki. Akhirnya Abid juga disiksa sama pelaku-pelaku ini. Abid dipukul, dicekik sampai diinjak-injak. Kepalanya dibenturkan ke lemari. Abid juga sempat diseret dengan cara rambutnya ditarik-tarik. Gak sampai di situ, mereka juga diancam akan dibunuh. Dalam kondisi tak berdaya karena penyiksaan itu,
Abid berhasil keluar dari rumahnya setelah negosiasi antara ibunya dan pelaku. Ibu menyuruh Abid pergi ke rumah saudaranya dengan dalih untuk meminta uang. Abid memanfaatkan momen tersebut untuk memberitahu kerabat dan lari ke kantor polisi. Melihat kondisi Abid yang gak karuan dan banyak lembam-lembam di tubuhnya, polisi langsung bergerak maju ke rumah Abid. Dan polisi berhasil mengamankan 3 pria sakit yang berinisial YN, DC, dan AN. Usut punya usut, ternyata ketiganya mabuk saat melakukan pembobolan. Menurut informasi terbaru yang gue baca, ketiga orang ini awalnya masuk lewat pintu depan. Cuma karena pintunya dikunci, jadi mereka masuk dengan cara merusak pintu belakang dan juga merusak jendela rumah. Pelaku berinisial DC diketahui adalah seorang perawat. Sedangkan pelaku berinisial YN sebelumnya pernah ditahan dengan kasus yang hampir sama. Dan pelaku yang satunya lagi, si TN, katanya sih dia nggak ngapa-ngapain, cuma ngeliatin aja. Tapi yang namanya udah masuk ke dalam komplotan, tetap aja dia jadi tersangka. Informasi terbaru mengatakan kalau masalah yang menimpa Abid dan ibunya ini murni disebabkan karena dendam pribadi antara keluarga Abid dan salah satu pelaku. Dan sepertinya masalah ini sudah berlangsung cukup lama, hingga terjadilah kejadian pembobolan dan pengrusakan di malam itu. Dan pastinya menurut gua apa yang terjadi pada Abid dan ibunya ini menyisakan trauma yang berkepanjangan. Cekikan, pukulan, dan hantaman yang diterima Abid bakal cukup membekas dan bisa aja memberi dampak yang buruk untuk hidupnya ke depan. Mungkin Abid jadi takut sama orang, gak bisa sendirian, atau terlalu sensitif sama suara-suara atau hal-hal yang dekat dengan kejadian yang dialami oleh Abid.